Halo teman-teman, nama aku Emilia. Aku sekarang kuliah di UIN Raden Intan Lampung semester 7. Dan sekarang aku mulai merintis usaha kecil-kecilan namanya MU Gift. Teman-teman bisa langsung cek IG-nya mu.gift_. Masa kecil aku tuh ya namanya anak kecil ya, pasti bahagia karena belum punya tanggung jawab yang besar. Apalagi dulu orang tuaku itu seorang bos, bapak itu tuh bos besar ya, jadinya hidup aku tuh enak banget, hidup mewah gitu. Terus ada mbak yang kerja di rumah, jadi aku bener-bener nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Jadi ya cuman taunya main aja gitu sama teman-teman gitu. Ayah ya, aku manggilnya bapak sih ya. Kalau bapak itu orangnya tuh galak banget, orangnya keras kepala, terus nggak bisa dibantah pokoknya ucapannya. Tapi dibalik itu bapak tuh orangnya sayang banget sama keluarga, selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarga. Ya contohnya mungkin kayak pendidikan gitu ya, pendidikan kayak waktu bapak lagi jatuh-jatuhnya, pokoknya sejatuh apapun bapak selalu mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena bagi beliau pendidikan itu yang terpenting. Meskipun beliau nggak bisa mungkin ngasih mungkin rumah mewah atau tanah mungkin buat anaknya, yang penting bapak sudah membekali pendidikan untuk anak-anaknya. Kalau tadi aku manggilnya bapak, tapi kalau ibu aku manggilnya mama, jadi mama dan bapak. Kalau mama itu orangnya ya pasti baik banget ya, pengertian, bisa jadi sosok ibu dan sosok teman, enak banget diajakin cerita. Sebenarnya sih lebih sering mama sih yang cerita ke aku dibanding aku yang cerita ke mama. Mama tuh orangnya terbuka banget. Terus mama itu biasanya kalau ngomong sesuatu pasti kejadian. Jadi aku tuh nggak berani ini sih, kalau mau ngelakuin sesuatu bener-bener harus dari restu ibu aku, karena restu mama, karena takut itu bakal kejadian. Karena sering sih mama bilang, tuh kan coba dengerin apa kata mama, bener kan apa yang mama bilangin. Sering banget mama tuh bilang kayak gitu. Jadi apapun yang mau aku lakuin pasti biasanya tetap izin ke mama dulu. Lebih kalau waktu aku dulu di pondok ya, kalau aku sakit itu pasti mama tuh selalu tahu loh, pasti nelfon. Karena kan emang kalau di pondok itu kan susah banget ya mau ngehubungin orang tua tuh, harus ada jadwalnya, kemana ngantri banget, jadi jarang banget sih menghubungi mama. Tapi pas banget kalau setiap aku lagi sakit itu pasti mama tahu dan pasti pas nelfon gitu. Ujian terbesar bagi keluarga aku mungkin waktu aku masuk ke kelas 2 SMP ya, waktu itu sekitar umur 11 tahunan lah mungkin. Nah itu kan bapakku yang awalnya bos besar, maksudnya hidup selalu berkecukupan. Jadi pada saat itu bapak benar-benar bangkrut, habis semuanya, rumah terjual, tanah juga, mobil-mobil kejual semua. Jadi itu tuh benar-benar ngerasain ya, kita tuh benar-benar jatuh gitu, kita harus memulai semuanya dari awal. Dan pada akhirnya mama sama bapak aku milih untuk membangun rumah makan, kemudian aku dimasukin ke pondok. Ya itu sih menurut aku sih yang lumayan berat untuk membuat fondasi awal lagi setelah apa yang udah kita capai itu berada di puncak dan tiba-tiba kita harus benar-benar jatuh gitu. Ya pastinya iyalah ya, apalagi dulu kan masih kecil, masih ya belum tahu sebenarnya kehidupan itu seperti apa, udah sempat biasa. Nggak nerima nggak sih kok keluarga saya bangkrut gitu? Ya sempat juga lah pasti ngeliat, ngerasa malu juga sih, ngerasa malu kok orang yang biasanya ya hidup enak kok tiba-tiba jatuh banget gitu, kayak sama teman-teman mau harus ngadapin teman-teman mau gimana gitu. Ya sempat punya rasa kayak gitu juga sih dulu. Yang bisa buat kita bangkit ya yang pasti ya keluarga kita sendiri itu sih. Gimana cara kita menguatkan satu sama lain, gimana kita nggak pergi meninggalkan, maksudnya ya saat kita terjatuh kita tetap bareng-bareng gitu. Mama sama bapak juga saling menguatkan satu sama lain. Dan yang pasti lingkungan kita tuh ya mendukung kita, ngasih support kita, nggak ngejatuhin kita gitu. Kayak teman-teman aku tuh selalu ya nerima aku, nggak mau menuntut aku yang aneh-aneh dan nanyain yang aneh-aneh gitu. Gitu sih sebenarnya lingkungan dan keluarga yang pasti.
Kalau untuk kedua orang tua aku sendiri sih, mungkin dulu sempat sih sering kayak cekcok masalah yang mungkin remeh-temeh. Semenjak saat itu kayaknya mereka adem ayem gitu, malah justru mereka ya saling menguatkan satu sama lain itu sih. Nggak pernah kayak ya mama juga selalu ada di samping bapak, begitupun bapak selalu mengusahakan yang terbaik untuk kita. Masalah ya masalah itu ya pasti ya harus dihadapi lah ya, harus dihadapi. Jangan kita malah lari, karena ya sejauh apapun kita lari ya masalah itu akan tetap ngikutin kita gitu. Jadi ya yang pasti harus dihadapi seberat apapun masalah itu, karena kan pasti ada banyak jalan keluar yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Keluar dari kenyataan sih justru kalau aku sendiri dulu pernah sih berpikir kenapa sih kok aku kayak gini gitu, apalagi dulu kan pernah sampai mau putus sekolah juga ya karena biaya juga itu dulu. Tapi kan bapak kan selalu mengusahakan itu tadi, ya sempat sih ngerasa ya Allah kok gini banget, kasihan tuh kedua orang tua aku gimana, terus pengen ya udahlah nggak usah sekolah aja ya. Tapi ya itu tadi sih balik lagi, karena aku punya teman-teman yang selalu support aku, kedua orang tua selalu dukung aku, jadinya ya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Enggak. Ya walaupun memang kedua orang tua aku bukan orang tua yang sempurna sih. Yang ya kayak mungkin kayak gambaran di sinetron yang bisa bikin anaknya bahagia, bisa ngertiin anaknya, bisa ngasih kehidupan yang mewah. Tapi mereka udah menurut aku orang tua yang terbaik buat aku. Banyak banget sih sebenarnya pelajarannya. Tapi kalau yang paling aku ingat waktu itu bapak pernah bilang ke aku, segala sesuatunya itu tergantung sama tekad kita. Diibaratkan waktu dulu itu bapak mengibaratkan kalau semisal kayak seekor kucing yang dikejar sama harimau, kucing itu akan berlari dan dia pasti bisa melewati kubangan yang besar meskipun kucing itu kecil dan kubangan itu besar, karena tekad dari sang kucing itu. Jadi semuanya tergantung tekad yang kita punya, kemauan yang kita punya. Dan ya itu sih, everything is possible. Pengen sebenarnya aku gimana ya, kalau dengar pertanyaan kayak gini lucu sih. Udah besar ditanyain pengen jadi apa. Kalau dulu kecil sih oke aja ditanyain besok kalau udah gede mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi astronot. Tapi kalau udah besar kayak gini ditanyain itu yang pasti mau jadi orang yang berguna lah ya, untuk jadi orang yang bermanfaat. Kalau Emil sendiri sih pengen, walaupun sekarang Emil sekarang ini ngambil jurusan pendidikan, tapi Emil tuh pengen menciptakan lapangan pekerjaan, pengen bantu orang-orang gitu ya gitu. Terus ya tetap pengen jadi guru juga pastinya, tapi guru sebagai profesi, bukan untuk mencari uang tapi untuk mengabdi. Kayak sekarang punya usaha ya Emil ya? Ya alhamdulillah sekarang masih merintis usaha kecil-kecilan. Apa itu namanya kalau boleh tahu? MU Give. Jadi itu tuh ya terinspirasi dari give, pemberian gitu. Memberi itu bukan sesuatu, nggak perlu sesuatu yang mewah, tapi apa yang diberikan dengan setulus hati. Itu sih moto dari MU Give sendiri. Pesan untuk teman-teman ya, terutama aku sendiri, setiap orang itu pasti punya masalah karena nggak ada yang sempurna. Tapi seberat apapun masalah yang kita punya, ingat sebenarnya masih banyak loh, ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang bahkan punya masalah yang lebih besar dari kita. Nah, oleh sebab itu masalah itu harus dihadapi, dan jangan merasa masalah kita yang paling besar dan kita ngerasa nggak pernah bisa menghadapi masalah itu dan kita merasa takut. Tapi ya kita percaya aja kalau segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Biarlah kegagalan kita alami, keterpurukan yang kita alami menjadi bagian dari kisah hidup kita yang nantinya bakal kita ceritain tuh. Kita bisa cerita dengan tertawa, dulu tuh aku pernah loh ngerasain kayak gini. Dulu aku pernah loh ngerasa sakit, yang bener-bener sakit, tapi sekarang aku bisa berdiri, aku bisa menjadi orang yang sukses. Itu kan senang kalau kita bisa mengucapkan itu pada akhirnya setelah kita melewati masa-masa sulit kita. Untuk ucapan makasih yang pasti untuk keluarga besar aku, terutama untuk bapak sama ibu, untuk adik yang walaupun kalau di rumah sering berantem, tapi kalau jauh kayak gini pasti kangen. Untuk teman-teman aku yang ada di pondok,
Mbak Muna, Mbak Risa, Mbak Aini. Mereka itu ketiga temen aku yang selalu ada buat aku, yang selalu mau dengerin cerita-cerita aku. Ya pokoknya makasih banget buat teman-teman sekarang. Buat teman-teman sekarang, untuk Yulinda, partner MU Give aku. Semoga kita bisa sukses bareng ya.